Om Swastiastu, semeton, rahajeng siang, sepunapi, punajang, yang durung ngajang demen semeton, pangten gagal paham semeton. Semeton, siang hari ini, tiang, Wayan Setiawan, sedang berada di desa Bongkasol, Ki Semeton, di tanah kelahiran tiang, di tempat bermain tiang masa kecil, dengan narasumber tiang jadi Pak Ketut Suwartawan alias Ramdes. Om Swastiastu, Pak Ramdes. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu semeton sareng sami. Elingang ngopi pangten puruh. Dan salam sehat, berbahagia dan berkelimpahan. Tiang Ketut Suwartawan Ramdes. Enak. Tapi dadakan, podcast dadakan kita diskusi apapun tentang Bali dan khususnya tiang dari Karangasem. Nyen host nih. Nyen host. Silakan Pak ya. Sebetulnya sobot tiang nih. Begal tiang di jalan kan Ramdes nih. Tiang di host, yo di host. Patut. Ramdes. Ya. Ini kan bulan-bulan politik nih jadi nih. Ada beberapa semua ya. Semua. Kabupaten? Semua kabupaten. Semua kabupaten? Iya. Semua? Semua. Jembrano, Tabanan, Badung, Denpasar, Gianyar, Bangli, Kelungkung, Karangasem, Ya. Buleleng semua ya? Ada 9 pilkada kabupaten. Sama perwali. Ya, 8 pilkada kabupaten, 1 pilwali, dan 1 pilgub. Menortang nih. Nah, bulan politik lanjut politik ortang. Ya, politik ortang. Nah, karena kalau tiang khusus. karena nangtut dari Karangasem nih, coba malu nih analis nangtut dari Karangasem, kengken nih peta politik Bupati Karangasem nih. Dari 3 calon semeton di Karangasem ada 3 calon semeton. Dan kalau ada yang menonton podcast ini, tiang akan kasih kesempatan kepada semua calon. Kalau mau, kalau tidak mau, wah banyak doang nak singnya sih tuh. Betul. Ya, saya sudah kasih kesempatan kepada Guru Karisubali, Jero Ismail. Saya sudah kasih kesempatan kepada Pak Swadi, Pak Nengah Swadi. Ya nanti nunggu dari Pak Gede Dano, Uspar, dan Jero Pandu kan begitu, ya. Guru Pandu. Betul. Nah, sementara menunggu itu, ini kebetulan nih warga Golkar, golong Karangasem, engken asane peta politik itu. Kalau yang Jani ini sedang memanas, sedang mulai hangat-hangat lah, mulai kan manas gati. Hangat kayak ayam. Hangat-hangat kan, hangat-hangat kan. Ada isu money politik juga. Isu. Ya, baru isu. Ini baru isu. Ada isu money politik. Ya. Ada isu kegagalan. Bukannya money politik itu bukan isu lagi. Bukannya money politik itu adalah sesuatu yang nyata. Nah, karena belum ada yang tertangkap. Belum ada. Jadi kalau yang ini karena baru isu aja. Kalau enggak tertangkap, isu gitu? Ya, baru isu. Kalau sudah tertangkap? Berarti nyata. Oh gitu. Berarti nyata terjadi money politik di Karangasem. Seperti jadi gitu kocap semeton ya. Jadi kalau tertangkap baru tidak isu. Ya, betul. Padahal secara faktanya pileg kemarin kan jor-joran ya. Nah ini sebagai warga Karangasem Pak Ramdes nih prediksi. Ini Pak Ramdes tim sukses nih. Orang kan yang tim sukses, tim sukses ya. Timnya sukses? Enggak, saya belum sukses. Dia masih di jalan cari uang. Iya, masih jalan cari uang. Kalau dari sudut pandang saya tahu nih semeton, saya tahu beliau ini pegiat medsos, aktif di reel, aktif di Facebook. Ada gini, halo jer, gitu ya. Main ngopi lu jer. Apa kali artinya jer? Pasang yang ngejar, kak ngejar, pokoknya. Saya ngerti nih. Engken kira-kira nih Kang ini di Karangasem.
diawali Pak Yan tadi nyinggung masalah jer ya. Jer. Jer itu jero sebenarnya, supaya gampang bilang jero saya bilang jer aja lah itu. Oh, gitu. Jer jero gitu. Jadi Jero made. Ya jer made gitu, jadi jero made. Jero ketut. Jertut dan Abikul. Wah, betul, betul. Nah, kalau untuk di Karangasem, Ya. karena Tiang ada di tim Dana Swadi. Ois. Tim Dana. Perperan buka-bukaan ya langsung Niki ya. tim sesnya Danau Swadi nih Ya. Jar. Halo Jar, eling Jar, pilih Danau Swadi Jar. Oh, Dit, gitu. Ngomong naik kira. Tiang ada di timnya Dana Swadi. Sing maksudnya Semeton Ya. pilih Danau Swadi. Ah, Kan tim Semeton. gaya tim suksesnya. Gini. Anu nih, kan gaya tim sukses ngajak anu. Sekenang lu negak. Sekenang lu negak nih. Pang seken nih ngena gitu. Ah. Halo, Semeton. Karangasem sareng sami kan. Dan Jar ingetang sekonden ke TPS, ingetang ngopi malu. Pang seken pang sing puruh ingat nomor 2 kan Jar, nomor 2. Ampudang ingetang yang ane lain-lain ge, nomor 2 kan ingetang ge Jar. Dana Swadi Jani Wi. Menyalawi gitu. Menyalawi Jani Wi. Jani Wi. Dana Swadi menang. Pasti menang. Pangklu menang. Ya. Danau Swadi Jaya. Danau Swadi Janiwi. Danau Swadi Janiwi gitu. Ya. Nen kene kalau ke Danau Swadi ini ada alasan kan ada dua nih Pin. Ada Guspar, ada Guru Pandu, ada Kari Subali, ada Ya. Ismail. Apa dalam sudut pandang seorang Ramdes nih milih ke Danau Swadi? Paulian Mancuk pun apa yang kan kira-kira nih? Tiang anak jalanan nih orang ngelah masa. Singelah masa bu, singelah. Cuman pendukung setia. Kenapa Tiang dukung Dana Swadi? Satu, karena beliau itu Pak Dana itu orangnya berdana. Dano. Jadi Karangasem itu pang ada dana gitu, yang lain kan Singidang itu. Sing ada dana Singidang membangun gitu Pak ya. Gitu. Artinya Dano dalam artian nama beliau memang Dano. Dana Apa sifat beliau seorang Dano yang dermawan gitu? beliau itu luas. Selama Tiang mengikuti beberapa calon itu beliau asik gitu loh. Enak aja bicara- podcast kira-kira nyasing Pak Dano. Kayaknya nyak sih. Kayak nanya nih. Nak konen man bercak. Oh, gitu. Kalau Tiang lebih dekat ke Pak Nengaswadinya. Oh, Pak Nengaswadi kan Petawang. Karena Tiang di tim relawan Pak Nengaswadi. Ini jak ngordon Gitu. pang singa nih jak ngordon. Halo Jar. Blak kemon sing pang tawa kan. Begitu. Ya. Nah. Karena Tiang ada di tim Pak Ngaswadi, saya yang lebih dekat ke Pak Ngaswadi. Oke. Berarti jadi- beda tim nih antara Gede Dano jak Nengaswadi beda tim nih. Tetap ada Otonom gitu. tetap ada tim dari Dana ada, dari tim dari Swadi ada Oh, gitu. gitu. Tapi tetap memenangkan Sulit Dana nih, gitu. Swadi. Kira-kira kuda potensi kemenangan nih. Potensi kemenangan Tipis apa tebal? 80%. 80%. Nilaian kuda nyang aku 80% kewa. Di lain sing nawang, Bu. Oh gitu. Kenapa Tiang ke sana? Nah, niku pun karena beliau sudah banyak melakukan Apa man pembangunan. bansos nih nya? Sama sekali. Oh, sing. No. Sekarang nih. Nol. Keluarin gamang ini menek. Mas, jag dadi saksiang. Oh gitu. Dadi saksiang aji berjati. Oh, dadi berjati, dadi saksiang. No bansos, no apa. Tiang nak tenggelah masa tenggelah. Napi kebang bansos masa Tiang didian makan sing mungkin. Ketan kocap Semeton dari versi tim ses Danau Swadi Janiwi. Nah, bentar Cuma lu, gitu. Pak Yan. Tadi kan Nah. Pak Yan kan nanya kenapa Tiang ke Danau Swadi. Ah, Ke ikan dananya tuh. udah karena selama 3,5 tahun beliau udah berusaha bekerja untuk Karangasem. Mungkin ada beberapa jalan belum diperbaiki, dikena menunggu proses. Karena seperti kota ada orang trotoar rusak, dikena jalan provinsi ngelah. Jadi Semeton ya Karangasem sana mengeluhkan tentang jalan dilihat dulu jalan itu milik provinsi apa kabupaten apa masih desa gitu. Nah, terus kalau calon yang lain yang lihat jauh ya. Yang orang nak niku orang calon sugih kan ya kengken orang calon sugih bagi-bagi uang dan sebagainya. Sing nawang ini nak hanya prediksi nih, hanya isu. Bagi-bagi uang terus untuk masyarakat sih ruang. Tuh Ada calon gitu.
Aduh, calon gitu kan biasa liu. Isu tapi kan disclaimer malu isu. Isu nih isu. Ya, nanti biar tidak dijadi tuduhan nanti lapor ke Kalau Poldanya. untuk di Karisma Bali Ismaya Jaya yang lihat dari beberapa diskusi di WA itu di apa gitu di media sosial yang lihat beliau nih perencana hebat tapi mengeksekusi apa yang direncanakan tuh jauh gitu. Tidak ada tiang sendiri tidak mendapatkan bahwa itu apa yang dia rencanakan mengeluarkan apa namanya itu eksekusinya bagaimana tepuk deh. Oh artinya menurut Ramnes nih Karisu Bali yang ada visi misinya untuk mengeksekusi cara mengeksekusinya itu. Yang penting menjabat malu gitu. Yang penting menjabat kadang-kadang kan yang penting antosang panggil menjabat lalu. Marong edengan marong edengan. Itu kan nak benar masih nak singkiran menjabat nen. Ya. Belum pernah Gede Danau kan petahana. Walaupun seperti itu Pak Yan cara dia nih rencana seperti ini akan dilakukan seperti ini. Itu kan harus ada dong Pak Yan. Cara podcast ini sehingga terencana. Tapi kan bagus kan rencana apa tuh tereksekusi. Oke. Yang penting kan tereksekusi. Yang penting eksekusinya kan. Eksekusinya gitu. Malu, actionnya bagaimana gitu. Action gitu. Passing no drama gitu. Bener drama, John. Passing no drama tapi liun drama kan gitu. Ya, liun drama. Nah gitu, jadi perencanaan tuh liu yang lihat 9 pokok dan sebagainya. Mengenap yang baca nih ternyata ada yang bertanya bagaimana cara mengeksekusinya. Jawaban dari tim sesnya dari apa itu dia tunggu sebagai masyarakat Karangasem nih Golkar nih golong Karangasem nih merantau nih karena tadi Pak Tut sebut mendeklar diri ada di tim Swadi sing tim itu memberi masukan kengken carane membangun SDM di Karangasem biar merantau tuh pangidang yo suge-suge pangidangnya membangun desa ane miskin-miskin pang tarik jumah gaya lapang pekerjaan dan mohon maaf nih semeton serang sami dengan tanpa mengurangi rasa hormat pada semeton dan tiang tidak ada bermaksud merendahkan semeton di tiang di Karangasem tidak tapi tiang sampaikan secara data dan fakta saja bahwa masih akeh semeton Karangasem yang dalam tanda kutip berkeliaran di lampu merah sekitar Kuto dan Denpasar sekitarnya untuk ya jualan tisu lah atau apalah dengan anak kecil. Sing tim itu memberi masukan karena setahu saya ya dari zaman Bupati almarhum Adi Sumantro, Pak Yan Gredak, Subo Keto Mas Sumantri, termasuk yani petahana Gede Danau, masalah itu sing pragat-pragat. Sebagai tim, sebagai orang yang mendukung Tensing bani ngomong, Pak, ini kene carane, Tensing. Nika belum, jujur. Sing bani apa belum? Belum. Nanti. Tapi bani. Pasti berani. Nanti kalau memang dia sudah jadi, baru saya berbicara tentang itu. Jadi mungkin memang yang sering Pak, tolong Pak kalau memang ini pendidikan Pak diutamakan Pak. Jadi pendidikan, umpama lapangan pekerjaan, cara seperti di Seraya, di Kubu, destinasi wisatanya ditingkatkan. Jadi semeton yang memang ahli dalam bidang pariwisata bangun lapangan pekerjaan untuk pariwisata di Karangasem. Karena banyak destinasinya. Ya. Jadi kalau yang di lampu-lampu merah tuh pemerintah sebenarnya dari dulu sudah bekerja, dia tarik dinas sosial sudah dikomunikasikan di desa sana. Nak kadung apa orang kebiasaannya gitu, kewas sekali itu beberapa tahun itu sudah dilakukan yang dengar. Beberapa dekade malah. Beberapa dekade lah, karena kebiasaannya coba masyarakat pola pikirnya ke Denpasar dia bekerja, sudah lu ngide-ngide. Enggak semua yang ngide-ngide, ada yang jualan kok. Ya ada yang jualan, tapi kan angun alasannya kadang ngide-ngide. Ya tapi jualan. Iya. Oke soal itu. Kembali ke soal pariwisata ya. Di Karangasem itu banyak loh ada destinasi pariwisata. Dari paling barat yang bilang Sidemen. Betul. Ya.
Kemudian ada di Parangbai itu. Tuh. Angin-angin yang ben ada Candi Daso, begitu anu. Seraya. Ndak, Ujung. Tenganan Pegeringsingan. Oh ya, Tenganan. Ya, begitu ada Bukit Asah dengan Virgin Beach. Taman Ujung. Seraya. Ya, Tirta Ganggo. Ahmad, Tulamben. Konen ben Padang Sapana. Konen ben Gunung Agung, konen ben Besaki. Betul. Ya. Tain bani sing tim sukses yang ngomong si calon dan malu karena seorang tim sukses itu harus berani ngomong. Ya. Bukan sekedar Janiwi, menang, no drama, bukan sekedar begitu. Bani sing usul kepada calon yang diusung. Apa sekedar, mohon maaf udah tersinggung, nah apa sekedar antau sengman uang transport kan itu umpamanya. Bani sing gitu. Bani. Sekan bani. Awas sing nih. Awas sing ya. Ini anggon jejak digital Madan Ramdes. Oh, siap. Berarti bani. Siap. Cuman belum. Benar aneh, suud ben bani. Ya, nantilah. Tapi Tiang udah berbicara beliau tentang pariwisata, rencana pariwisata tuh dikembangkanlah pariwisata di Karangasem. Lebih giat promosi dan sebagainya di media sosial, di apapun promosikan. Ya, nah nih bersih nih. Pak Wakilnya boten podcast, mungkin akan menyusul podcast dengan saya. Pak Bupati nih benda nih, tolong lah. Bang mana tim sukses kan? Podcast saja. Tim sukses nak sing sukses. Ya begitu. Ini soal pariwisata sudah lewat. Semeton. Apalagi? Semuanya nih, baik yang di TikTok nih sama Semeton yang lagi nonton nih. Karangasem juga terkenal sebagai daerah penghasil galian C, Semeton. Nah tentu galian C itu memberi kontribusi cukup besar kepada pendapatan asli daerah Karangasem. Nah Tiang karena warga Badung kan lokasinya jauh ya dari Karangasem, tidak begitu paham lah. Nah patutnya sebagai warga Karangasem nih, kalau dengar isu juga. Ya isu. Karena saya dengar nggak tahu bukti, nggak pernah lihat bukti. Jadi saya disclaimer dulu, saya anggap aja ini isu. Isunya di Karangasem itu banyak ada tambang pasir ilegal. Ya betul. Nah menurut Pak Tut, engken tuh. Apakah isu itu benar apa hanya sekedar isu? Tambang yang ilegal itu pasti ada. Berarti bukan isu? Bukan isu, ada. Tapi hanya beberapa karena gimana ya pengurusan izin yang susah. Berat-belit. Yang berat-belit. Nah, Bupati ini dano aja nih. Nah, sekarang sudah agak turun lah dari PAD dari galian C itu sudah naik segat zamannya Pak Dedane. Artinya sudah mulai diperbaiki. Ya, adalah usaha ke arah itu. Ya, walaupun harus diakui masih ada kebocoran pasti masih ada. Di sana sini dulu. Tetapi semasa kepemimpinan Gede Dano ini, Dano Dipo dari sektor ini sudah berhasil meningkatkan PAD Karangasem. Gitu maksudnya nih. Iya, gitu nak ngomong doang saya di tim ses nih. Orang belajar. Oh gitu. Subuh kita di Karangasem kan juga termasuk daripada bagian dari Provinsi Bali nih. Iya, betul. Saya tidak akan mengajak Pak Ramdes bicara daerah lain ya. Yang pilgub di Karangasem nih, engken nih. Kenapa? Nyen dukung nih. Bunda Anda Swadi di Karangasem. Untuk pilgub dan koster giri. Koster giri, sing no drama. Nah, pang ingetang angka 2 geng. Oh gitu. Ingetang angka 2 geng. Oh, jadi milih ulian Pangalo ingat angka 2 kan nih? Apa ada alasan lain? Ada alasan lain. Apa alasannya? Pak Koster cukup bagus memimpin Bali. Cukup bagus. Ya. Bukannya bagus. Cukup bagus. Cukup bagus. Ya. Berarti bisa ditingkatkan lagi. Bisa ditingkatkan, banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pak Koster. Ditambah nanti Pak Giri. Ya. Ya. Kalau calon lagi satu, dia masih meragukan. Masih meragukan. Nah, kalau ada mungkin calon yang lebih bagus. Karena Pak Tut bukan pendukung calon yang lagi satu kan? Bukan begitu. Oh gitu. Jadi begini, kalau dibanding-bandingin, Pak Koster itu kinerjanya sudah terbukti. Ya, betul. Pak Giri juga sudah terbukti. Betul, iya.
Kalau yang satunya belum, itu aja intinya. Belum, ya. Kalau yang Ya. satunya kan wakilnya terbukti apa enggak ya di Singaraja? Ya, saya tidak akan bahas soal Oh, itu itu. karena Pak Tut bukan warga Singaraja, jadi pangsing ngecog outside gitu loh. jangan saya, Gitu. betul, Bicara betul. bicara aja yang di Karangasem gitu. Jadi intinya di Karangasem untuk Pilbub Pak Ramdes, Koster Giri. untuk Pilbub Pilbub Danau Swadi. Danau Swadi, untuk Pilgub Pilgub Koster Giri. Koster Ker. Iya. No nih sana nih. Koster Giri. Cerak saya makan nih. Marsud makan. Oh gitu. Kenapa Pak Koster ya Karangasem Besakih udah ditata. Satu. Dan Besakih itu udah dirasakan ditata. manfaatnya ya. Sangat dirasakan. Mungkin setiap apapun Ada pro kontra ya. pro kontra pasti Hmm. ada. Tapi sangat dimanfaatkan, kemacetan lebih berkurang. Jadi semeton Sing cara pidanu gitu modelnya. semeton Semrawut. ane tangkil ke Besakih lebih asik. Yang lihat juga dari teman-teman yang posting bilang bagus tiang dereng mereka karena suatu hal. Mungkin agama Islam nih po mungkin. Agama Islam. Karena suatu hal dereng hilang, nanti pasti akan tiang mereka. Oh gitu. Sebelum pencoblosan pasti tiang mereka. Mereka Tiang buat video. harus Jadi fair itu dong. Harus fair. Dong orang luung tapi sing nawa. Iya, Mungkin betul. kan drama dan itu. Tapi dilihat dari teman-teman yang posting sana tangkil ke Besakih, Previewnya bagus gitu. reviewnya baik dari saking luar Bali, teman-teman yang bilang, "Wih, Besakih luungnya nih Tet." Gitu. Oke. Oh, nah, bagus lah. Kentan kocap semeton Itu Besakih aja. dari sudut pandang seorang Ramdes dalam menyikapi Pilbub dan Pilgub serentak 27 November 2024. Ane lain-lain nang, apa nih sedang ortang nih nang. Nang ada petakon untuk saya gitu mungkin. Bang saya nang kesempatan jadi Host. berdiskusi nih dua arah, pangsing Oke. satu arah cara saya menginterogasi tersangka nih, jadi nang bang saya kasih kesempatan untuk ngomong. Nah, jadi balik nih petakon. Oh, balik patuh petakon. patuh cara petakon nih busan. Oh. Pak Yan petakon tentang Pilbub, aja Pilgub dia petakon Oh. tentang Pak Yan kan warga Badung nih. Oh, Pak Yan Pak Yan apa? di pasangannya nih Suyase apa di Cipta? ini saya sebagai Wayan Setiawan pribadi ya. Pribadi bukan tim sukses ya. Sebentar dulu. Maksudnya gini, saya kan admin host nih Wayan Ya, Setiawan ya. 57 channel. Banyak yang komentar ya harus netral. Saya sampaikan kepada pemirsa semuanya. Tidak ada kata netral dalam hidup. Motor aja kalau netral tuh nggak mau jalan dia. Los. PRND gitu. Kalau N tuh netral, tidak jalan dia walaupun hidup kencang-kencang, ayo gas, kencang-kencang, tidak akan jalan. Saya harus berpihak. Sebagai warga Badung saya berpihak dan saya harus menentukan pilihan. Tuh. Saya jawab pertanyaan Patut. Semeton sareng sami warga Badung dimanapun Semeton berada, yang akan berusaha seobjektif mungkin menjawab pertanyaan Patut. Satu nih, dari semua paslon dari 4 pasang ini, Cabub Cawabub, 2 pasang Cabub Cawabub, Wayan Suyaso, Putu Alit Yaninata dengan slogannya Suyadinata, dan Wayan Adirnawo Bagus Alit Subcipta dengan slogannya Adi Cipta. Bagi saya mereka semua ini adalah putra-putra terbaik Badung. Betul. Ya, bagi saya adalah semua putra-putra terbaik Badung. Memang agak sulit sih memilih di antara terbaik. Tapi kan tetap harus memilih. Ada pilihan. Ya. Karena dari 4 calon ini secara pribadi ya 2 sosok saya kenal langsung, 2 sosoknya lagi tidak begitu kenal langsung. Bukan tidak tahu ya, tidak begitu kenal langsung. Bahkan yang saya dukung pun secara pribadi saya tidak kenal. Tidak kenal langsung maksudnya seperti saya kenal dengan Pak Tut, cuma tahu dari rekam jejak dan lain-lain sebagainya. Nanti yang ulas nih, kalau di Badung, nomor urut 1 kan Suyadinata. Ya, betul. Pak Suyaso beliau adalah Ketua DPD Golkar Badung. Nah, dan Alit adalah ex kader PDIP yang sebelum ditetapkan calon itu pernah saya lihat balihonya
pasangan dengan Adi Arnawo, sehingga Adi Nata gitu. Entah kenapa beliau pindah ke sebelah. Nah, itu hak politik beliau ya. Tapi saya tidak akan mengulas pasangan yang tidak saya dukung. Nanti saya dibilang menjelek-jelekkan. Enggak, saya tidak mau begitu. Saya akan mengulas dari pasangan yang saya dukung secara pribadi, saya sebagai wartawan. Bang Puas patut menjawaban. Semeton juga biar puas. Adi Cipta. Adi Arnawo adalah birokrasi tulen yang tahu tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung. Dengan karir tertinggi beliau adalah sebagai Sekda Kab, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. Kemudian Bagus Alit Sucipto, beliau adalah anggota DPRD Bali, 2 kali terpilih dengan 2 kali suara terbanyak di Badung. Dan beliau orangnya, saya tahu secara pribadi, humble. Dan beliau adalah ketua Baladika Bali, ketua umumnya Baladika Bali. Jadi memang banyak pesimisme di masyarakat ya. Oh, ini ketua ormas bla 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 bla, tetapi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ya, mungkin orang akan bilang, ah kudo bungut tongsok nyak siap pidan anti BKK aja nih gitu ya. Oke lah, Anda boleh ngomong apa saja, itu hak Anda bicara sepanjang tidak ada unsur pencemaran nama baik, penghinaan, enggak apa-apa. Tapi saya lihat untuk melanjutkan pembangunan di Badung ke depan, pasangan Adi Cipto ini yang saya pilih. Kenapa? Secara fisik, bangunan secara fisik, sekarang Badung hampir 100% lah. Ya, secara fisik. Nah, sekarang tinggal dilanjutkan SDM apa yang lain seperti Pak Tut bilang gitu. Itu jawaban saya. Apalagi nih, you belajar jadi host nih sekarang nih. Kalau pilgubnya? Kalau pilgubnya ya kita sama. Oh, sama. Berarti ingatan nomor 2 kan? Ingatan nomor 2. Badung, Karangasem. Tetap saya ingatan nomor 2 kan? Tetap saya harus disclaimer dulu kepada Semeton, pemirsa Wayan Setiawan Channel 57 dimanapun berada. Channel ini netral, channelnya netral. Artinya memberikan kesempatan kepada siapapun untuk paslon untuk tampil, untuk podcast. Termasuk nih nanti Pak De Gajah kalau mau saya ajak. Saya ajak podcast kalau mau, kalau enggak mau ya sudahlah. Channelnya netral, orangnya berpihak memang. Saya tidak munafik, tidak drama-dramaan, no drama. Jadi saya bilang apa adanya bahwa saya memang berpihak dan harus berpihak. Kenapa pilih Koster? Ya karena saya suka data. Saya tidak suka kone-kone. Data mengatakan satu, bahwa penanganan COVID-19 selama COVID, pandemi seluruh dunia nih, sehingga pandemi di Bali kan. Bali terbaik. Bahkan Pak Mendagri mengapresiasi kinerja Koster dalam penanganan COVID di Bali. Itu data. Beliau jadi gubernur di masa sulit. Di masa-masa kita semua sulit. Dan Semeton juga jangan kacang lupa kulit, tolong diingat. Yang paling berani membuka pintu pariwisata masuk waktu zaman COVID padahal masih dilarang ya oleh pemerintah pusat, Pak Koster. Betul. Ingat apa sih? Betul. Nah, dia merasakan ya kan? anak jalanan. Awal-awal jangan lupakan sejarah. Itu loh. Dan lain-lain mungkin tan ano wong anulus ya, tidak ada orang sempurna. Nah, seperti yang bilang tadi, saya tidak akan menjelekkan pasang sebelah, calon sebelah, enggak. Tapi saya akan kasih kesempatan baik kepada Pak Koster, Pak Giri, Pak De Gajah, Pak Agus Suratnyano. Ayo podcast. Kalau mau. Kalau tidak mau, ya sudahlah. Kan begitu. Iya, betul. Apalagi itu? Sama tadi kita bicara bukan saling bertanya. Kalau sama dengan Pak Yan mendukung Adi Cipta. Ya. Jadi birokrasi dan sebagainya bagus. Saya sama juga kenapa dukung Dane Swadi? Karena Pak Dane di bidang birokrasi diakui. Beliau setelah COVID, beliau otomatis pemulihan APBD ini, APBD Karangasem, tapi beliau berhasil meningkatkan PAD-nya. PAD-nya meningkat. Berapa jumlahnya yang lupa. Nah, jadi Pak Tut podcast yang kita lakukan ini
kalau mau dibilang kampanye mendukung salah satu paslon, ya silahkan saja. Bebas. Silahkan saja, bebas kok. Akan selalu ada pro dan kontra. Betul. Masyarakat bebas menilai. Tapi berulang-ulang saya sampaikan, channel ini terbuka untuk semua paslon yang ingin tampil, yang ingin memberikan apa yang mungkin dianggap perlu. Kalau tidak perlu, enggak apa-apa. Ya. Tapi tetap terbuka dan seobjektif mungkin. Seobjektif mungkin. Saya tidak akan pernah kayak tadi menyaring-nyaring pertanyaan, menyeleksi-nyeleksi pertanyaan, enggak. Tidak akan pernah. Ini podcast tanpa ada rekayasa. Jalan terus. Ini baju kan Bu SDK, Semeton Dana Karangasem. Oh gitu. Karena ada merek busi itu. Semeton Dana Karangasem. Karena merek busi NGK deh. Tapi aslinya Semeton Driver Karangasem. Oh gitu. Tapi kan bisa dialihkan ke Semeton Dana Karangasem. Oke, itu. Pengalihan kepanjangan jadi. Gitu. Subuh kita lantas. Apa lagi? Ben? Ada nih rasa perlu disampaikan biar Semeton tahu. Nah, untuk money politik tiang ingin menyampaikan untuk Semeton di seluruh Bali sampai Pilbub atau Pilgub. Khususnya Karangasem nih. Michael ada khususnya Karangasem. Jangan terima sogokan untuk memilih satu calon. Jangan terima amplop dulu. Jangan terima uang lah. Jangan terima uang dari salah satu calon. Kenapa? Karena kita pertaruhkan Karangasem itu 5 tahun. Jadi kita pertaruhkan nih Karangasem 250, 300 atau 1 juta atau berapapun kita pertaruhkan selama 5 tahun. Jadi janganlah. Beliau pun ada iming-imingan, janganlah. Jangan mau. Ini sebenarnya himbauan bukan cuma untuk warga Karangasem sebetulnya. Ya. Jadi himbauan dari Ramnes berhak nih mengemang himbauan nih, sing anunya saran gitulah ya. Saran bukan himbauan. Ini himbauan pejabat tuh. Ini pejabat sih, pejabat nak jalanan gitu. Dari saran dari Semeton Karangasem ini juga termasuk saran dari saya ya. Kepada seluruh rakyat Bali dimanapun Semeton berada yang punya hak pilih. Satu, jangan golput. Walaupun golput juga merupakan hak pilih, ya. Tidak datang ke TPS juga merupakan hak pilih. Itu pilihan Semeton. Tapi saya sarankan berpartisipasilah untuk kebaikan Bali dengan cara datang ke TPS Suang-Suang pada pemilu 27 November 2024. Ini saya ambil alih tugas KPU nih. Sebenarnya KPU nih ngomong gini nih, kudu ira ke honor kan KPU nih. Ya kan begitu. Ya, jangan golput. Tentukan pilihan berdasarkan data dan fakta ya, dari rekam jejak paslon yang saudara dukung. Jangan hanya dari gimmick-gimmick. Jangan dari pencitraan, apalagi dari amplop yang hanya berisi 100-200 ribuan. Nggih. Karena masa depan idodane sareng sami di tiang anak-anak kita, cucu-cucu kita tergantung dari cara kita memilih pemimpin. Nah, kan gitu nih. Betul. Benar tuh? Ya. Stop money politik. Artinya do berpolitik pragmatis. Do ulian pipis. Nah, sebagai closing statement nang, karena adalah narasumber saya nih di podcast nih. Kata-kata terakhir nang untuk Panunang, untuk pemirsa dimanapun berada nang. Kata-kata terakhir. Ya, closing statement. Kata-kata terakhir asalnya kelamor kan nang sing. Closing statement. Closing statement isu-isu bahasa Inggris nih. Satu, stop money politik. Di Pilgub nih. Stop money politik. Terus gunakan hati nurani. Jangan pernah terpengaruh. Silakan. Tiang tidak ada mempengaruhi untuk jadi tim sukses ini, tim ini nggak ada. Terus satu, ingatan kan nomor 2. Di Karangasem ingatan nomor 2 ya Jer. Ingatan nomor 2. Amun ke TPS ada kertas suara 2 masih. Gubernur aja bupati. Ingatan masih nomor 2. Buka jemak nomor 1 nih kan buka malu kertas suara. Nomor 2 coblos nomor 2. Nomor 3 nih lipat selepang ke kotak suara.
Itu. Ingetang nomor 2 jar. Ingetang misi sebelum ke TPS ngopi Pansing Puruh jelas menumpukin nomor 2. Sip. Oke, Jar. Semangat nih Pak Danau Swadi, semoga beliau-beliau nonton nih, Pak Koster juga dengan Pak Giri juga nonton, dan termasuk pasangan-pasangan yang lain juga nonton. Sekali lagi tiang ulangi, tiang Wayan Setiawan sebagai pribadi tetap berpihak. Nggih, tetap yang berpihak. Tetapi sebagai admin dari podcast niki, tiang kasih kesempatan di Badung, semua paslon saya kasih kalau mau. Dimanapun saya kasih kalau mau. Siapapun. Calon gubernur, calon wakil gubernur, Tim ses. kalau mau saya kasih. Bahkan tim sesnya pun kalau mau saya kasih. Ini semeton serang sami karena asana kebus nih lengar tiang niki. Ampun mulai adai, pun tengai. Wantah amuniko mantan pebeli bagan kangin kau hari ini dengan nyaman tiang di Karangasem niki. Klungkung Semarapura. Klungkung Semarapura kirang langkung Ampura. di tiang Nunas Ampura. Semeton sane durung ngajeng. Ngajeng demun nggih pangten gagal paham. Nggih wawung kadang saya mulai dengan Om Swastiastu. Mungkin sinapti tiang antuk Om Santi Om. Rayu semeton eling ngajeng. Rahayu. Eling nomor 2.